Ini di skin tone kelihatan banget bahwa steppingnya tuh bener-bener nggak ada jeda, nggak ada white line atau overlapping, itu nggak ada. Ya. Oke, jumpa lagi dengan Papa Doms dari IDS. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi di IAP kali ini kita mau lanjut lagi ngobrol sama Pak Roni tentang Mutoh, ya, produk legend. Nah, pertama Pak Roni yang saya mau tanya, saya tadi tuh lihat brosur-brosur dari Mutoh. Ya. Kalau solvent dia sudah nggak main lagi. Solvent, hard solvent Udah nggak ya? Karena mungkin aturan global ya. Environmental. Iya, aturan global lah ya. Kemudian Sublime dia memang sudah main. Eco solventnya memang sudah main dari dulu, mulai dari rock hopper dulu. Ya kan, belalang tempur itu. Iya, belalang tempur. Nah, terus yang saya bingung, yang saya baru lihat itu ada UV ternyata. Ada. Nah, coba mungkin teman-teman ID Nurse, teman-teman Verticalizer, sama teman-teman brand media pengen tahu nih, Mutoh itu ternyata punya UV. Apa aja UV-nya? Oke, UV-nya ini ada dua jenis. Sebenarnya bukan dua lah, ada tiga lah ya. Oke. Yang pertama adalah mini flatbed. Oke. Ya, yang kedua adalah pure flatbed. Yang ketiga adalah yang roll to roll. Oke. Ya, jadi kalau untuk yang mini flatbed itu ada namanya Expert Jet atau XPJ 461 dan 661. SPJ. XPJ. Oh, XPJ. Ya, singkatan dari Expert Jet. Expert Jet ya. Berarti expert ya. Ya betul. 461 dan 661. Itu beda ukuran pasti. Beda ukuran. Satu lebih kecil, satu lebih besar. Oke. Ya. Itu mini flatbed. Mini flatbed. Oke, terus? Nah, itu yang 661 bisa dilengkapi dengan opsional rotary. Jadi mau ngeprint di atas tumbler atau bentuk yang gitu. tabung itu sudah bisa. Ya. Terus tinta-tintanya juga sudah dilengkapi dengan tinta yang Green Guard Technology. Oh, sudah certified. Sudah certified. Oh, sudah certified tinta UV-nya. Oke. Ada seri tinta UV. Jadi ada hard UV, ada soft UV, ada juga yang memang yang levelnya lebih tinggi. Iya. Itu juga sudah Green Guard gitu ya. Gitu ya. Kemudian untuk yang pure flatbed, mungkin ada brosurnya bisa dilihat di situ namanya 1462 UF. Oh, oke. Nah, Belakang ada kayaknya. Oh, ada ya? Iya. Kayak gitu tuh. 1462 UF. Nah, ini ukuran berapa nih yang ini? Ini saya juga nggak hafal nih ya. Kita lihat baru dulu. berarti? Ini baru, Pak. Oh. Ya. Di sini ukurannya printable areanya 1,4 kali 70. 1,4 kali 70. Ya, 1,4 meter kali 70 cm. Middle ya? Middle. Orang-orang kan taunya 1325, 1,3 kali 2,5 biasanya ya, gitu. Betul. Enggak, kita main di segmen tengah. Ini berarti lebih kalau untuk ukuran mungkin orang-orang bisa consider. Iya. Karena ukurannya tadi di 70 kali 1,4. Oke. Ya, jadi ini memang untuk segmen middle. Banyak customer kita itu yang sudah menggunakan untuk aplikasi misalnya kebutuhan display kosmetik. Betul. Kita sudah dilengkapi dengan tintanya CMYK, ada tambahan white dan varnish. Ya. Kemudian untuk yang seri roll to roll kita ada 1682 UR. Nah, kalau tadi ada UF, ada UR. Ya, jadi kalau U itunya UV. F-nya itu flatbed, kalau yang R itu roll. Iya. Itu lebarnya 1,6. Terus yang ini sudah lebih unik karena dilengkapi dengan 5 layer printing, 5 layer printing sekali jalan. Jadi nggak pakai bolak-balik lagi. Ya, kalau yang lain kan bolak-balik. Iya. 5 layer langsung sekali jalan. Berarti DNA bisa ya? Bisa. Itu. No problem kalau hanya itu. Satu tipe yang roll to roll. Satu tipe yang roll to roll. Dulu seri sebelumnya sudah banyak, tapi seri Value Jet. Oh iya, Value Jet ada betul. Sekarang sudah keluar seri Expert Jet. Hanya satu ini dan dia sudah roll to roll Mutoh itu dengan ukuran 1,6 dia sudah bisa directly 5 layer. Betul. Yang Papa Doms tahu itu rata-rata roll to roll itu 3 layer. Benar. Jadi cuma day and night tok. Ya. Berarti ini bisa lebih dari day and night doang. Bisa, hasilnya dong. Bisa. Karena dia bisa 5 layer, teman-teman. Betul. Oke. Nih. Jadi ini perlu teman-teman ID Nurse dan Verticalizer serta teman-teman Premedia ingat bahwa Mutoh yang dikeluarkan oleh
panji media utama itu menggunakan tinta original, Original semuanya. original ink from Mutoh, Ya, tidak menggunakan third party ink. tidak. Ya, ingat itu. Nah, keuntungannya apa? Ya jelas banyak keuntungannya ya. Banyak. Apa aja Pak kira-kira? Umur headnya awet. Satu. Terus warna gambutnya juga luas. Ya betul pasti Gitu. ya. Terus kemudian buat user itu jadi lebih user friendly karena jarang masalah. Flow tintanya juga bagus, terutama untuk yang UV sudah dilengkapi dengan sirkulasi. Jadi tinta putihnya disirkulat. Sirkulate. Ya kita tahu lah semua tinta putih saat ini kan memang masih banyak isu ya. Iya, Yang masalah di warna putih sering ngalamin clogging. Betul. Di Mutoh ini dengan teknologi tinta yang dia punya dan sistem sirkulasi yang dia punya, maka sangat baik sekali dalam daya tahan printnya. Itu teman-teman. Jadi mesin UV di semua tipe ya, sirkulatnya? Di semua tipe. Oke, di semua tipe UV yang Mutoh punya itu untuk white ink-nya dia sudah sirkulate. Jadi meminimalisir pengendapan. Betul. Ya kan teman-teman mungkin tahu atau mungkin teman-teman ada yang tidak tahu kenapa tinta putih sering mengendap. Ya. Karena Papa Doms kasih tahu, pigmen dari tinta putih itu adalah dari kapur. Benar. Satu-satunya tinta yang unsur pigmennya alam itu cuma tinta putih. Ya. Itulah mengapa dia cepat mengendap. Kalau yang lain kan banyak kan kimia ya. Kimia, betul. Nah, kimia itu memang orang sudah bisa memproduksi prevent daripada pengendapan-pengendapan itu. Nah, kalau putih itu nggak bisa memang. Ya. Oke, berarti sudah punya itu. Nah, itu jadi ternyata Mutoh itu ada flatbed dan flatbednya nggak cuman roll to roll. Ya. Dia ada mini, ada yang mediumnya yang flatbed juga ya. Kemudian ada yang roll to rollnya. Nah, di sini sangat menarik bagi teman-teman ID nerds atau verticalizer dan print media bahwa flatbed yang seminya ini ukurannya tuh reasonable, 1,4 kali 70. Tidak makan tempat dan teman-teman mungkin tidak perlu berpikir, wih ini makannya harus apa begitu. Kenapa? Karena ukuran kecil. Benar. Kalau kita punya flatbed besar kan bingung. Ya. Dia harus makan apa, Benar. aplikasinya apa gitu ya. Dan perlu diingat banyak advance value yang teman-teman dapat semua jikalau teman-teman memang consider untuk ambil Mutoh dari panji media utama atau dari IDS karena faktor tinta tadi itu Benar. sangat berpengaruh. Benar. Itu. Nah, ini dari mesin tipe mesin yang terbaru ya boleh saya bilang karena saya baru tahu nih kalau UV-nya banget bener-bener banyak nih. Betul. Ada lagi yang belum mungkin kamu tahu nih, Pak Apa tuh? Doms. Kita punya mesin namanya multipurpose ink. Tapi Apaan nanti tuh? kita bahas lain kali ya. Oh gitu ya. Aduh, ada lagi multipurpose ini karena nanti kita masih banyak karena banyak. Nah, sekarang Ya. Papa Doms mau minta Pak Roni untuk menjelaskan fitur unggulan dari Mutoh nih. Ya. Tadi kan kita bicara dari visualisasi Ya. hasil cetak ya, teman-teman bisa lihat seperti begini ya. Tadi ada yang namanya Ice cream. ice cream, Benar. yaitu teknologi yang dipunyai Mutoh untuk output semprotan tinta Pak. Betul. Ice cream namanya. Nah, selain ice cream, Ya. apalagi fitur yang benar-benar membedakan Mutoh dari yang lain? Oke. Ya. Di Mutoh ini kita punya yang namanya teknologi drop master. Oh, apalagi tuh drop Ini master. teknologi untuk mengontrol droplet tinta. Oke. Ya, jadi sederhananya begini deh. Biasanya kalau kita mau mencetak dengan hasil baik, printnya harus dikalibrasi, terutama untuk yang bidirection. Betul. Jadi bidirection kan ngeprint ke kiri ngeprint, ke Iya, kanan ngeprint ya. ngeprint. Itu kan harus register tuh. Harus register, harus antara sejajar. ke kanan sama ke kiri. Betul, ya. Oke. Nah, dengan teknologi drop master ini sangat dimungkinkan untuk melakukan kalibrasi otomatis, Pak. Maksudnya dia automate calibration. Ya, automatic calibration dengan sensor. Oke. Jadi kita nggak perlu lagi ngeprint pola, terus kita intip-intip pakai loop, kita nggak perlu lagi. iya. Biasanya begitu. Ya ini gara-gara itu nih Pak, saya pakai kacamata. Iya, harusnya betul. belum. Iya. Biasanya juga ada di sini tapi. Iya. Karena otak saya yang perlu dikasih Ya, kacamata. itu Oke, teknologi terus? drop master. Drop Kita master. automatic bidirection calibration. Ya, dia ngeprint satu pola tertentu, kemudian dia akan dibaca oleh sensor dan hasilnya bisa disimpan. Berarti di dalam mesinnya sendiri itu sudah ada sensing Ya,
inframerah atau apa gitu ya? Iya, kurang lebih Membaca seperti itu. hasilnya itu. Betul. Jadi nanti dia akan ngeprint pola, terus baca pakai sensor dia untuk menentukan positioning dropletnya sudah tepat atau belum. Oh, Gitu ya. dia punya dia punya fitur seperti itu loh. Nah. Jarang. Sangat jarang. Nah, ini untuk mengkomunikasikan dengan yang ice cream tadi, ini kombinasi yang sangat sempurna. Oh iya, Ya. setuju. Betul. Nah, betul. presisi tinggi kan, Iya, iya, iya. sehingga Iya. tidak terjadi warna yang agak liar keluar, misalnya yellownya agak keluar. Nah, Iya. dengan teknologi ini semua dapat diminimalisir. Jadi untuk salah satunya tadi dikombin dengan ice cream tadi, Betul. itu mencegah gradasi yang patah istilahnya Pak. Nah, tepat sekali. Di luar nanti dengan ICC profile dan lain sebagainya ya. Iya, itu di luar. Yang jelas itu akan meminimalisir itu, makanya hasilnya teman-teman bisa lihat seperti ini. Hasilnya kan begini, lihat. Gradasinya tuh nggak ada yang patah, kemudian smooth perubahan warnanya. Terus apalagi Oke. yang punya? Masih lanjutan dari Dropmaster, kita punya fitur namanya Fit Master. Master semua. Oh, master semua kita. Oke, Moto oke. is the master. Yes, yes, Oke. yes. Jadi fitur Fit Master ini ini adalah untuk memberikan value dengan sensor secara otomatis untuk feedingnya, Pak. Untuk umpan medianya. Ya, open media maju. Kadang-kadang kita kan sering nemuin gambar itu ada overlap gelap Iya. atau dia garis kayak bending iya. putih. Atau Ya. white line. Ya, Iya. bending bisa disebabkan oleh dua hal, karena nozzle-nya mampet Betul. atau karena bahannya tidak sesuai. Betul, betul. Nah, kita bisa atur input, kira-kira kita bisa estimasi dari penjual media kan ketebalannya berapa mikron. Iya. Nah, kita input, kemudian kita aktifkan fitur Fit Master ini, dia akan mencetak pola yang mirip-mirip dengan The Drop Master. Nanti dia akan baca oleh sensor lagi, hasilnya disimpan untuk menghasilkan feeding yang sempurna. Ya, jadi mungkin kalau Iya, bisa iya, iya, dilihat, nah, boleh kita ambil contoh yang eco solvent nggak nih? Coba Biar mana kita tuh lihat di eco-solvent, sini. kita lihat. Ada contoh eco-solvent seperti ini. Nah, contoh eco solvent Nah, seperti gimana ini. Nah, ini kita sudah masukkan input ketebalan medianya berapa mikron. Oh, oke. Kemudian kita aktifkan fiturnya Drop Master lagi. Drop Master tadi. Kemudian kita aktifkan Fit Masternya. Fit Jadi Master. sehingga steppingnya tidak kelihatan. Iya. Ya, Iya, mungkin Papa betul. Dom bisa bandingkan yang pernah Papa Dom lihat dengan model lain, hasilnya seperti apa. Iya, iya, benar-benar. Jadi gini. Jadi ini nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan. Kadang-kadang kita masih suka kelihatan, masih suka terlihat pola sapuan Sapuan, kanan dan ya. sapuan kiri. Kadang gini, ada printer sapuan kanannya itu apa ya? Dia lebih cenderung sapuannya tuh seperti tintanya tuh tersapu terbawa angin ke kanan. Betul. Yang ke kiri seperti terbawa angin ke kiri. Ada yang seperti ada, itu. Nah, betul. di sini nggak ada. Di sini ada, nggak kelihatan. betul. Kemudian steppingnya, feedingnya tadi itu nggak kelihatan. Benar-benar mulus. Khususnya di sini kelihatan. Ini di skin tone kelihatan banget bahwa steppingnya tuh benar-benar nggak ada jeda, nggak ada white line atau overlapping, itu nggak ada. Ya. Oh itu ya. Jadi tadi dia punya Ice cream, ice cream, Drop Master, drop master, Fit Master, fit master, sama masih ada satu lagi, apa lagi? nozzle area select. Apaan lagi Nah. itu nozzle area select? Nozzle area select. Nozzle-nya suruh milih tempat sendiri berarti. Ya, bisa Gimana? milih, kita pilih. Oh. Jadi begini. Kadang-kadang seiring penggunaan waktu, printhead itu kan suka bolong permanen. Betul. Ya, suka mampet Betul, permanen. betul. Kita bisa nemuin mampet itu di atas, di bawah, Dari mungkin susunan nozzle itu ya? ya? Betul, Oke, dari susunan nozzle itu. ya. Dengan fitur nozzle area select ini, walaupun headnya sudah ada yang bolong, Iya. kita bisa tentukan bagian mana dari printhead ini yang akan kita gunakan. Ya, nanti Papa Dom bisa lihat di brosur, itu ada fitur seperti ini. Jadi kita bisa pilih nih, bagian head mana yang kita mau ambil, bagian atas, bagian tengah, atau bagian bawah. Itu ada fitur nozzle area select. Jadi kan head itu terbagi atas segmentasi. Iya, dengan nozzle-nya segini banyak. Iya. Kita bisa pilih di bagian sepertiga bagian bawah, sepertiga bagian tengah, atau sepertiga bagian atas. Berarti setelah kita pilih nozzle yang aktif hanya yang bagian itu doang. Betul. Nozzle yang tidak dipilih dia off. Jadi Muto sudah bisa mengontrol sampai ke level itu. Itu berarti kontrol headnya itu teman-teman. Kontrol head dari hardware, bukan Iya. dari software. Iya. Ya, jadi kita punya fitur itu. Jadi walaupun nanti mungkin teman-teman printernya sudah agak lama, tapi headnya masih ada nozzle yang bagus sebagian,
yang kurang baik ada sebagian, kita bisa pilih yang bagus saja untuk ngeprint, terutama untuk bagian yang high quality. Ini agak berbeda sama yang pernah Papa Doms alami dengan printer lain. Istilahnya kalau di printer lain itu istilahnya drop detector. Tetapi drop detector itu kalau yang di mesin-mesin yang Papa Doms alamin, drop detector itu adalah dia membaca nozzle mana yang bolong, kemudian nozzle tetangga itu yang mensupport mereka. Ini beda kalau di sini ya. Ada tambahannya lagi di balik teknologi ini. Untuk mesin yang 1,6 itu sudah ada drop detection-nya juga. Kita cuman ini opsional. Ya, boleh dipakai boleh itu enggak. dipasang tersendiri. Dipasang tersendiri terpisah. Tetapi di mesinnya sendiri sudah disediakan space-nya untuk. Betul. Oh gitu. Betul. Memang ini pilihan. Kadang-kadang nggak usah lah gitu, boleh aja nggak apa-apa. Tapi gitu. kalau memang yang pengguna advance, terutama untuk mereka yang bermain di segmen high quality, ini wajib punya. Berarti drop selector nozzle selector ya. Nozzle select, ya. Nozzle select itu berbeda sama drop detector berarti ya. Drop detector berupa hardware, nozzle select nanti dari software kit mesin kita atur menunya. Kita bisa tentukan. Atau kalau sudah ada sensornya, dia akan otomatis juga bagian mana yang akan kita gunakan. Di teknologi mesin lain itu cuman compensate berarti dia. Tapi ini kita bisa select, lo off aja deh. Lo jangan kerja dulu, yang ini aja dulu. Tapi tidak mempengaruhi hasil. Hasil tidak terpengaruh, tapi tetap ada korban, Papa Dom. Apa tuh korban? Speednya jadi turun. Tapi ini normal. Kita kan akan memilih quality. Biasanya kalau kualitinya bagus ya speednya nggak bisa tinggi juga. Karena pada saat di bagian yang mati itu si mesin mungkin medianya akan diem dulu atau bagaimana. Baru dia maju atau gimana, baru memberi kesempatan si nozzle yang aktif itu untuk kerja ya. Betul. Jadi ada banyak ternyata fiturnya, teman-teman. Masih ada satu lagi. Tuh kan, nambah lagi. Apa lagi? Namanya media tracker. Nah, kadang-kadang kan mungkin banyak user yang di mesin itu kalau habis ngeprint dari roll utuh nih, habis ngeprint atau dia lupa, aduh udah berapa meter yang kepake gitu. Kita punya fitur, nanti di awal kita pasang, dia akan dipakai untuk ngeprint. Nanti dia akan setelah selesai dia akan print barcode untuk menilai sisa berapa kurang lebih. Ini hanya kurang lebih ya, bukan pasti. Nggak bisa. Karena roll itu kan nggak bisa pasti Nggak mungkin. Jadi kita bisa kasih estimasi ini kira-kira sisa berapa meter. Sehingga nanti waktu melakukan pekerjaan berikutnya, kita bisa lihat, oh pakai bahan ini ternyata masih cukup ya, udah kita pakai bahan yang ini. Tapi kalau misalnya, oh nih kita dapat pekerjaannya 20 meter, tapi sisa bahan tinggal 15 meter. Berarti kita harus ganti roll baru. Tapi kalau misalnya masih cukup 15 meter, ya kita pakai yang 15 meter. Taruh. Oke. Roll tracker. Media tracker. Itu berarti dia sensing awalnya dari mana? Bikin barcode. Dia akan ngeprint satu barcode. Enggak, Pak, saya belum masuk nih. Misalnya kita loading media nih. Ya kan? Loading media sisa. Nah, kita loading media, kita define ini roll berapa meter. Oh, kita input dulu. Ya, kita input dulu, define dulu berapa meter. Kan rata-rata roll di softwarenya ya. Di mesin. Oh iya, di mesin. Kan ketahuan nih 50 meter. Nanti setelah selesai ngeprint, kita aktifin fitur ini untuk kasih tahu ini sisa medianya berapa. Gitu. Oh, jadi pada saat sebelum ngeprint, kita supaya nggak lupa kita masukin nih. Oh, ini media kira-kira ada 40 meter. Kita input dulu. Betul. Nanti dia habis ngeprint, mesin jalan, terus kita lupa nih udah jalan berapa gitu. Terus kita aktifin itu. Dia akan membaca tadi. Betul. Nanti waktu kita loading lagi material yang tadi yang sudah ada barcode-nya, dia akan kasih tahu, dia akan baca sensornya, outputnya akan kelihatan. Oh, ini sisa sekian meter. Gitu. Banyak gitu. Itu teman-teman. Jadi banyak yang membuat Papa Doms agak heran dan agak takjub ya dengan teknologinya Muto yang baru ini. Khususnya yang terakhir tadi itu ya Papa Doms sudah mengalami berbagai macam mesin lah ya. Pak Roni tahu lah. Karena banyakkan saya daripada dia aslinya saya cuma satu aja Pak Muto aja. Bapak ini dari dulu megang Muto. Tapi kalau saya banyak mengalami berbagai jenis merek yang sudah saya handling, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Nah, di fitur yang ini itu rata-rata mesin hanya menyediakan hasil cetak sudah berapa jalan. Ya, benar. Kita nggak tahu sisaan berapa, mereka nggak bisa. Jadi itu kita hitung sendiri teman-teman. Ya kan? Betul. Nah di sini itu
kita kalau sudah tahu sisa, misalnya kita material baru, dan itu akan lebih gampang kalau material baru, roll baru naik. Itu oh ini 50 tadi. Betul, betul. Kalau di mesin-mesin yang lain yang saya pernah alamin, itu cuman kita cek, oh kita udah ngeprint sekian meter, udah sisanya berapa kita nggak tahu. Tapi kalau di Muto ini dia bisa mengkalkulasi average kira-kiranya. Iya, sisanya kira-kira bisa berapa meter. Itu oke, itu dia. Jadi itulah beberapa fitur unggulan dari kita, dari Muto, yang sudah disematkan di printer Expertjet ini. Iya. Ya, Jadi kita bisa lihat semuanya. iya, jadi makanya ya saya dulu belajar dari Muto zaman awal ya. Ya kan, masih solvent dulu saya sama Pak Roni belajar masang belajar sama Pak Roni instalasi segala macam. Itu mesin Muto token Ya, token itu mesin outdoor. iya. Dulu kita masang mesin outdoor token 16 berapa ya? Wah, lupa juga, udah lama banget. Itu mesin 25 tahun yang lalu kayaknya. sekali. Kita Tahun 2000. Iya, tahun 2000-an saya masang sama Pak Roni. Itu standar. Memang kita lebih tinggi ya, lebih unggul karena pada saat itu lawan kita cuman beberapa mesin China lah paling kuat. Lawan kita dulu ada namanya Infinity dulu itu. Nah, mesin yang lain Roland pun belum ada. Roland masih mengeluarkan mesin water base hi-fi. Nah, itu dia. Jadi saya cukup takjub dengan beberapa fitur, ternyata fiturnya gila. Banyak sekali. Ada 6 berarti ya? Ya. Ada 6 fitur yang menjadi unggulan Muto, dan itu sangat membantu kita sebagai operator, sebagai pemilik mesin, sebagai PSP, pengguna mesin, itu sangat membantu banget. Kemudian jaminan dari Panji Media Utama sendiri adalah teman-teman lebih baik menggunakan original. Tidur bisa lebih nyenyak, mesin bisa lebih panjang umurnya. Setuju. Terutama prehead juga lebih panjang umurnya. Setuju. Gitu. Karena memang yang saya tahu dari dulu Muto, di zaman saya sama Pak Roni, itu tinta juga original kita pakai. Iya. Sampai ke Rockhopper pun saya cuma sebentar bergaul dengan Rockhopper yang EcoSolvent, itu pun tinta original. Benar. Kemudian ada kompetitor yang mesinnya sama, yang kita tahu tintanya original, Iya. tetapi bukan. Bukan. Begitu berjalan, umurnya lebih beda, Betul. lebih pendek Betul sekali. mereka. Betul sekali. Itu jadi teman-teman IDners dan verticalizer serta teman-teman print media, mumpung sisa 2 hari lagi, besok dan Sabtu, Jumat dan Sabtu besok, jikalau teman-teman mau lihat mesinnya, itu ada di pameran IAPE Bandung. Ya, kita ada di paling pojok sebelah kanan. Kalau teman-teman baru masuk ke Belok kiri. hallnya, belok kiri langsung mentok, itu teman-teman akan lihat. Teman-teman akan lihat hasil cetak Muto di Sublimnya dan di EcoSolventnya ya. Benar. Di sini kita menampilkan 2 mesin, Sublim dan EcoSolvent. Dan ya pokoknya saya juga bingung gitu ngelihat hasilnya. Saya juga ya karena saya belakangan banyak bergaul dengan mesin China itu yang menggunakan head yang sama. Iya. Tetapi hasilnya saya sudah pakai 3200, saya sudah pakai i1600. Bahkan saya sudah mengalami yang 5113, 4720 itu juga saya ngalamin. Tetapi begitu di printer kedua terakhir ini yang Epson punya, kemudian yang diterapkan di Muto ini, itu beda beneran. Beda jauh. Jauh banget. Jauh. Jauh banget. Hasilnya bener-bener. Dotnya juga lebih halus. Karena dia bukan cuman mengadopsi variabel dot, tapi dia mengadopsi ice screen. Jadi penggabungan antara inkjet dengan raster dia gabung jadi satu. Betul. Itu teman-teman. Itu ya. Jadi Muto ini sebenarnya mesin yang bisa diajak untuk cari duit loh. Banget. Gitu ya. Terlepas dari, ya saya juga susah ngomong nih. Apa tuh? Karena kita berhubung mesin ini masih satu-satunya yang buatan Jepang. Iya. Ya, jadi di antara semua yang lain, walaupun sesama brand Jepang, Iya. tapi Muto kita ini masih satu-satunya yang dibuat 100% di Jepang. Setuju. Jadi kalau kita bilang secara harga, kita punya
kekuatan adalah harganya memang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Iya. Ya, kita masuk kategori ya brand yang di atas lah. Gitu. Brand yang di atas, setuju banget, itu saya setuju. Kenapa? Karena tadi di sesi pertama kita, Pak Roni sempat bilang bahwa Mutoh pernah di OEM oleh Ya, tahulah. salah satu brand. Iya. Ya kan? Nah, kalau teman-teman IDNers, teman-teman Verticalizer dan teman-teman Remedia tahu, pasti akan tahu sendiri Iya. mesin apa itu. Iya. Karena saya tahu, karena saya mengalami itu semua, Betul kebetulan. sekali. Bahwa ada salah satu brand terkenal juga, brand Jepang juga ya. Betul. Brand Jepang juga itu dia OEM memang. Jadi yang bikinin mesinnya itu Mutoh. Iya. Tetapi setelah berhasil mereka take over semua. Ya, jalan sendiri. Ya. Akhirnya Mutoh karena tetap Mutoh punya sendiri ya pada saat itu ya. Tetap kita berevolusi dan berinovasi karena memang teknologi kita kuasain. Iya. Jadi di Mutoh itu kan kita punya kantor Mutoh itu di di Tokyo. Tokyo. Nah, tapi pabriknya itu di Nagano Prefecture, namanya Iya. di Suwa. Iya, Bapak yang ke sana saya nggak pernah. Ya, saya belum pernah ajak Pak. Maaf ya. Saya nggak pernah diajak. Iya, terus? Ya, jadi dulu itu pabriknya memang ada dua bangunan. Ah. Satu untuk OEM, satu lagi untuk original. Oh, Mutoh. gitu. Dan termasuk juga fasilitas R&D-nya ada di sana. Iya. Ya, jadi kalau mau diceritain mengenai R&D dan sebagainya macamnya, kayaknya kita nggak cukup untuk satu sesi ini. Iya, nggak Apa cukup. tuh? Ya. Karena sejarahnya Mutoh juga saya sedikit banyak saya tahu. Ya. Mutoh itu sampai buka pabrik di Belgia kan. Betul. Mutoh itu sampai membuka pabrik di Eropa, di Belgia Betul. tepatnya. Betul. Jadi untuk produksi rockhopper sendiri yang saya tahu itu tidak di Jepang. Ya. Itu yang dibikin di Belgia. Belgia. Kenapa? Karena memang orang Eropa sudah percaya dengan Mutoh Benar sekali. dari zaman plotternya ya, Bom. Oh iya, dari zaman Iya, meja kan? gambar. Iya, dari zaman meja gambar itu tadi. Nah, Iya. itu dia. Nah, jadi seperti itu teman-teman IDNers, teman-teman Verticalizer, bincang-bincang saya dengan Pak Roni selaku pemimpin dari Panji Media Utama dan distributor untuk Mutoh. Kita akan bincang-bincang lagi di lain waktu. Boleh, Pak. Dengan Mutoh, pokoknya Mutoh lagi dan Mutoh lagi. Kenapa? Karena mesin ini bukan satu-satunya mesin legend, bukan apa ya. Memang ada mesin yang ngakunya legend, cuman Mutoh ini mesin legend juga gitu loh. Hanya orang tidak tahu. Betul. Hanya segelintir orang yang tahu. Jadi di sini Papa Doms ini mengenalkan kembali kepada teman-teman bahwa Mutoh itu layak dilirik sebagai teman produksi Yes. di office atau di shop teman-teman semuanya. Karena Mutoh ini benar-benar boleh dibilang user friendly banget, Banget. low maintenance, Low maintenance. dengan catatan Original. ink. Ya. Bapak Dom sudah lebih paham lah. Ya, saya paham lah karena memang saya dulu belajar banyak. Saya sama Pak Roni dulu satu perusahaan, di perusahaan digital printing ya, dulu supplier terbesar di Indonesia ya, kita ya. Betul. Jadi itu dulu yang menguasai pasar di Indonesia zaman dulu lah, itu memori dulu. Jadi dan itu megangnya mesin-mesin branded semua. Benar. Dan saya sama Pak Roni memang sudah belajar dari mesin-mesin yang memang canggih gitu. Oke, segitu dulu. Lain waktu kita akan jumpa lagi, bincang-bincang dengan Pak Roni lagi mengenai Mutoh Siap. lagi di sesi yang lainnya tentang mungkin lebih fokus kepada masing-masing tipe kita. Boleh, Mungkin dengan di senang depan hati. mesinnya sekalian. Boleh dengan senang Oke, hati. teman-teman IDNers, teman-teman Verticalizer, dan teman-teman Trimedia, cukup dulu untuk sesi hari ini. Kita akan jumpa lagi dengan bahasan Mutoh yang lain karena masih banyak lagi dan masih banyak materi yang harus teman-teman tahu soal Mutoh. Oke, jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.